Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempraktikkan styling sesuai dengan panduan karya tulis ilmiah Universitas Lampung. Jadi di sini saya memulai dengan blank dokumen di Microsoft Word. Dan hal yang pertama-tama saya ingin lakukan itu kita sesuaikan dulu margin kertasnya dengan margin 4333, yaitu atasnya 3, kirinya 4, dan bawah dan kanannya 3 cm. Setelah itu saya ingin mulai untuk define multi-level list. Jadi untuk penomoran bab dan subbab, jadi kita aturnya di sini. Dimulai dari level pertama itu kita akan link ke heading 1. Lalu karena bab heading 1 itu menggunakan angka Romawi, jadi kita number stylenya kita pilih yang Romawi, kemudian diikuti dengan titik. Nah, untuk file numbernya mungkin saya berikan space aja, dan ini saya beri 0 cm. Sudah, lalu kita lanjut ke level 2, kita link ke heading 2. Kita formattingnya include level dari level 1 dulu, baru penomoran di subbabnya. Nah, karena di heading atau level kedua dan seterusnya itu menggunakan semuanya angka biasa, jadi kita checklist legal style numbering di sini. Kemudian di sini kita kasih space saja. Ini kita berikan 0, juga 0. Dan sampai ke heading 4 juga kurang lebih sama. Kita link ke heading 3. Dan ini kita hapus dulu, include dari level 1 dan level 2. Kita kasih ini, kita legal style, kemudian space 0, 0. Dan heading 4 juga kita link ke heading 4, space. Nah, level 1, level 2, level 3, 0 dan 0. Oke, legal style. Oke, sudah selesai. Lalu saya ingin saya ingin mulai modif atau menyesuaikan styling untuk paragraf normal atau teks biasa. Jadi di sini yang normal kita modify, kita menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dan justified rata kanan kiri. Kemudian warnanya black dan spacingnya 1,5. Oh ya, kita remove dulu space after paragraph. Kemudian sini saya coba menuliskan dulu bagian-bagian atau bab-babnya yang akan kita buat. Jadi yang pasti di halaman pertama biasanya ada cover, lalu ada kata pengantar, lalu ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, lalu masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan, lalu bab 2 tinjauan pustaka, lalu bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 itu simpulan dan saran, lalu daftar pustaka, dan mungkin ada lampiran. Nah, di sini kita ingin semuanya kecuali yang cover ini kita akan jadikan bab ya, atau heading 1. Jadi kita pilih semua dulu.
jadikan heading 1. Kemudian kita sesuaikan dulu, modify, kita gunakan Times New Roman ukuran 12 juga, di center, kemudian kita bold dan warnanya black. Nah, karena yang bab 1 itu dimulai dari pendahuluan, kita delete dulu. Nah, lalu yang daftar pustaka dan lampiran juga di delete. Oke, sudah seperti ini jadi kerangkanya atau bab-babnya seperti ini, struktur babnya. Lalu kita kita sesuaikan dulu yang lain, subbab 2, level 2, level 3-nya kita modify, Times New Roman 12, bold, black. Oke. Kemudian yang heading 3 kita modify dulu, black, tidak perlu di bold sepertinya, bebas. Nah, lalu dan yang terakhir tuh level 4, heading 4 tidak perlu di italic dan selesai. Lalu sekarang kita mulai untuk berikan dulu spacing atau break ya. Jadi di cover ke kata pengantar itu saya berikan section breaks, yaitu next page. Kemudian kata pengantar ke daftar isi itu saya berikan page break. Ini sebentar. Kita berikan page break. Ini juga kita berikan page break. Ini juga. Dan daftar gambar ke pendahuluan kita berikan section break lagi yang next page ya. Nah, sudah seperti ini. Sisanya kita bisa berikan page break biasa. Nah, sudah selesai. Kita lihat dulu. Oke, sudah. Nah, misalkan kita lanjut ke mungkin ke citasi dulu. Jadi misalkan di sini saya punya kutipan gitu ya. Kutipan yang ingin saya citasi. Nah, misalkan di sini ada kalimat atau paragraf yang ingin disitasi, kita memerlukan namanya Mendeley. Ada aplikasi desktop bernama Mendeley Reference Manager, dan selain itu kita memerlukan extension Mendeley Site atau Site with Mendeley untuk Microsoft Word yang bisa kita dapatkan di Microsoft Store atau apa itu. Nah, di sini kita buka extensionnya atau fiturnya di sini. Nah, di sini saya sudah punya 3 paper hanya untuk contoh gitu, atau sampel seperti itu. Kita lihat dulu ke citation setting. Nah, kita change citation style, kita akan gunakan IEEE, kita update. Nah, misalkan di sini misalkan saya mengutip dari 2 sumber, misalkan kita checklist 2. Nah, kita insert kedua citasi tersebut. Nah, akan jadi hasilnya seperti ini. Misalkan ada lagi yang mengutip dari paper yang ketiga ini, misalkan kita insert. Nah, hasilnya kan seperti ini. Selain itu kita sudah bisa membuat daftar pustaka atau bibliografi.
Caranya hanya di Mendeley site ini kita ke sini dan insert bibliography, kemudian continue, maka sudah dibuatkan secara otomatis oleh Mendeley dan sangat mudah. Oke, kita lanjut ke kita misal ada gambar yang ingin kita kita masukkan, kita lampirkan di bab 2 misalkan. Nah, misalkan saja ada di subbab, misalkan terserah ya namanya, teori, lalu ada di ini itu sebentar. Nah, teori, kemudian ada di subbab lagi. Nah, misalkan teori lagi. Nah, kita akan insert sebuah gambar, misalkan saja ini. Nah, misalkan ini. Maka jika ada gambar, kita harus menginsert yang namanya caption. Jadi kita klik kanan, kemudian insert caption pada gambarnya. Jadi di sini saya sudah pernah buat untuk label dari captionnya, gambar kita buat ulang saja, delete label dulu. Kita new label, kita beri nama labelnya gambar. Kemudian di numbering, kita formatnya menggunakan angka biasa. Kemudian kita include chapter number, misalnya sampai ke heading 3. Kemudian kita pisahkan itu dengan titik. Nah, oke. Atau bisa juga sebenarnya tidak perlu include chapter number, jadi gambar 1, gambar 2, dan seterusnya seperti itu. Kita oke. Nah, kan hasilnya seperti ini. Saya ingin mengmodify dulu style dari captionnya. Misalkan di sini menggunakan Times New Roman, ukuran 12, center, dan warnanya black. Oke, sudah. Nah, lalu baru kita beri nama gambarnya. Misalkan teori 1. Lalu misalkan ada 2 gambar. Nah, kita perlu insert caption lagi. Kita tinggal ini, maka dia sudah otomatis penomorannya gitu. Misalnya teori 2. Nah, misalkan kita ada tabel ya gitu. Kita di sini buat lagi misalkan metode 1, metode maksudnya. Kemudian ada metode subbab lagi, metode 2, metode 1 dan metode 2. Metode 2. Nah, di sini kita akan insert table. Nah, kita insert caption juga di tabelnya dengan label tabel seperti ini ya. Jadi kita ulang aja, kita delete dulu, new label, tabel. Numberingnya kita samakan saja seperti yang gambar, heading 3, period. Oke. Oh iya, karena tabel itu biasanya posisinya itu di atas tabelnya gitu ya, captionnya. Jadi kita pilih yang above selected item. Nah, seperti ini. Baru kita kasih nama misalkan metode 1. Kemudian di sini misalkan ada tabel lagi. Kita insert caption juga. Tabel. Nah, above selected item. Oke. Nah, sekarang di sini metode 2. Oke. Nah, setelah itu citasi sudah, tabel gambar sudah. Kita ke penomoran halaman gitu ya. Jadi kita mulai dari sini saja, misalkan kita ke bagian insert, kemudian page number, kita taruh di bawah halaman yang ini misalkan. Nah, kita ke format page number,
number formatnya karena kata pengantar sampai daftar gambar itu menggunakan huruf atau angka Romawi ya. Jadi kita start at aja 1 atau I. Nah, font first page. Oh bukan. Nah, yang di halaman cover tadi kita di font first page saja. Lalu kita lihat di sini kata pengantar sudah halaman 1, 2, 3, 4. Nah, di pendahuluan ini mulainya dari 5 sehingga kita perlu format lagi. Kita start at 1. Nah, kita kasih bold mungkin ya biar lebih jelas. Oke. Nah, di kata pengantar udah 1, 2, 3, 4 dan di sini harusnya 1, 2, 3, 4. Ya, sudah sesuai ya nomor penomoran halamannya. Dan untuk yang di cover sudah tidak ada, maka dari itu kita bisa mengisi daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Di daftar isi kita ke bagian references, table of contents. Nah, di sini bisa kita pilih bahkan juga yang custom. Di sini saya pilih saja yang automatic 1 ya. Nah, di sini kita sesuaikan dulu gunakan Times New Roman 12. Ini kita buat black warnanya, kita kasih bold. Oke, yang daftar isi sudah selesai. Coba kita ini, maka otomatis ya ke yang kita pilih daftar isi, kemudian daftar tabel. Di daftar tabel kita balik ke references, kita insert table of figures. Karena ini daftar tabel, kita pilih yang caption labelnya tabel. Kita oke, maka sudah otomatis terbuat. Lalu untuk yang daftar gambar, kita table of figures lagi, kita pilih caption label yang gambar. Nah, seperti itu. Oke, jadi daftar isi sudah dan penomoran sudah. Jadi demikian video praktik styling karya tulis ilmiah di Microsoft Word dari saya. Jika video praktik atau penjelasan saya memiliki kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.